Pernah nggak sih Anda lagi coba fokus banget sama sesuatu yang penting, misalnya proyek kerjaan atau lagi ngobrol serius gitu. Terus tiba-tiba, wah rasanya pengen banget gitu, ambil HP, cek email, atau lakuin hal lain. Kita kan seringnya nyalahin gangguan dari luar ya, notifikasi bunyi terus, kayak rebutan perhatian gitu. Tapi, gimana kalau sebenarnya sumber gangguan paling besar itu justru datang dari dalam diri kita sendiri? Hari ini nih, kita mau coba bahas lebih dalam satu bab khusus dari buku 4000 Weeks-nya Oliver Berkman. Kita fokus ke bab 6, judulnya aja udah bikin penasaran. The Intimate Interrupter atau pengganggu intim. Kita bakal telusuri bareng-bareng, kenapa sih kita gampang banget ke distract, apalagi pas lagi usaha ngerjain hal yang kita anggap paling penting gitu. Tepat sekali. Dan kita nanti lihat ya, kalau kecenderungan buat terdistraksi ini, itu tuh bukan cuma soal kurang disiplin atau kurang kemauan keras aja. Seringkali ini tuh respons yang lebih dalam loh. Semacam reaksi gitu terhadap rasa nggak nyaman yang muncul pas kita ya berhadapan langsung sama keterbatasan kita sebagai manusia. Jadi misi kita kali ini ya coba memahami akar dari keinginan buat kabur secara mental ini. Oke, nah buat mulai ngebongkar ini, ada cerita menarik banget nih di buku ini. Tentang seorang calon biksu Amerika di Jepang, namanya Shinzen Yang. Pengalamannya emang agak ekstrim sih, tapi kayaknya ada pelajaran penting di sana ya. Betul sekali. Coba bayangin deh, ini sebagai bagian latihannya ya. Di musim dingin yang beku banget, yang ini harus berdiri telanjang di luar, terus nyiram diri pakai air es 3 kali sehari loh. Awalnya ya jelas kerasa kayak siksaan banget, tapi yang ini sadar ada sesuatu yang aneh. Aneh gimana tuh apa yang dia sadari? Dia nemuin gini, semakin keras dia coba ngalihin perhatian dari rasa dingin yang nusuk banget itu, penderitaannya malah kerasa makin parah. Nah sebaliknya, pas dia maksa diri buat fokus sepenuhnya ke sensasi dingin itu, ngerasain setiap detailnya tanpa ngelawan, rasa sakitnya itu, secara paradoks, malah berkurang. Ritual itu, menurut dia ya, jadi kayak semacam alat biofeedback raksasa yang ngelatih konsentrasi. Penderitaan itu memuncak pas perhatian yang ngelantur, dan jadi reda pas dia fokus penuh sama pengalaman saat itu. Intinya sih, seringkali bukan aktivitasnya yang jadi masalah utama, tapi penolakan internal kita buat benar-benar hadir dan ngalamin itu. Wah, ini menarik banget. Jadi kalau ditarik ke kehidupan sehari-hari nih ya, pas kita tergoda buka media sosial pada lagi ngerjain laporan penting, jangan-jangan kita ini sebenarnya lagi nyari alasan buat kabur dari tugas itu, bukan cuma karena notifnya muncul aja. Persis. Buku ini bilang kalau kita seringkali secara aktif bekerja sama loh sama si pengalih perhatian itu, kita sebenarnya pengen gitu berpaling dari tugas di depan mata karena ada rasa nggak nyaman yang mendasar pas ngerjainnya. Makanya, ngeklik link berita gosip terbaru atau scroll lini masa Twitter itu rasanya kayak lega sesaat gitu. Bukan kayak dipaksa dari luar. Kita sendiri yang kayak, buka pintu buat gangguan itu masuk. Oke, ini masuk akal sih. Tapi rasa nggak nyaman yang mendasar itu apa sebenarnya? Apa sesimpel rasa bosan ngerjain tugas yang gitu-gitu aja? Itu bisa jadi bagian kecilnya. Tapi argumen utama di bab ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar bosan. Ini tentang upaya bawah sadar kita buat lari dari perjumpaan yang, ya terus terang aja, seringkali menyakitkan dengan keterbatasan fundamental kita. Keterbatasan sebagai manusia. Konsepnya kadang disebut finitude. Finitude, keterbatasan. Maksudnya gimana tuh? Agak berat ya kedengerannya. Iya, jadi gini. Pas kita benar-benar fokus ke sesuatu yang penting, misalnya proyek kreatif, atau percakapan yang sulit, atau ngerawat orang yang kita sayang, kita tuh dipaksa adap-adapan langsung sama batas kemampuan kita. Kita jadi sadar, waktu kita terbatas, bakat kita ada batasnya, energi juga nggak tak terbatas. Dan yang paling penting nih, kita nggak punya kendali penuh atas hasilnya nanti gimana. Proyek kreatif itu bisa aja gagal kan? Percakapan sulit itu bisa jadi malah berantem hebat. Nah, ngadepin kenyataan kayak gini tuh bisa kerasa nggak nyaman banget. Kita jadi kehilangan ilusi atau fantasi kalau kita ini maha kuasa atas waktu dan realitas. Ada kutipan dari psikoterapis Bruce Steve di buku ini, dia bilang, kita secara naluriah itu hindarin risiko merasa terkurung, tak berdaya dan dibatasi oleh kenyataan. Oke, saya mulai nangkep nih. Jadi, distraksi itu semacam mekanisme pertahanan diri gitu ya, buat ngindarin perasaan rentan, perasaan nggak punya kendali penuh, atau mungkin takut gagal yang muncul pas kita hadapin tugas penting dan keterbatasan kita itu. Daripada ngerasain itu, ya mending kabur bentar ke distraksi yang rasanya lebih aman gitu. Ental aja gitu.
Pandangan ini sebenarnya sejalan loh sama beberapa pemikiran di filsafat Zen misalnya, yang bilang kalau banyak penderitaan kita itu muncul bukan dari kenyataannya sendiri, tapi dari penolakan kita terhadap kenyataan itu. Keinginan kita supaya segalanya beda, atau supaya kita punya kontrol lebih besar dari yang sebenarnya kita punya. Paradoksnya, kayak yang dialami Shinzen Yang sama air esnya tadi, justru dengan menerima batasan kenyataan itu, kita malah bisa merasa nggak terlalu dibatasi olehnya. Ini soal keberanian ngadepin realitas apa adanya, bukan terus-terusan coba lari darinya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, godaan kumat buat terdistraksi yang sering kita rasain pas ngerjain hal penting itu, seringkali akarnya ada di dalam diri kita sendiri ya, yaitu dorongan internal buat lari dari rasa nggak nyaman. Pas kita berhadapan sama keterbatasan kita dan fakta kalau kita nggak punya kendali mutlak atas hidup. Gitu ya kira-kira? Tepat. Dan memahami ini sebenarnya bisa banget membebaskan loh. Ketika kita sadar dari mana dorongan ini datang, kita jadi punya pilihan kan? Mengakui keterbatasan kita secara jujur, itu secara paradoks malah bisa melepaskan kita dari perjuangan terus-menerus yang sampai banget buat ngelawan itu. Kita nggak perlu lagi pura-pura atau maksa diri jadi superhuman yang bisa ngatasin segalanya tanpa batas. Energi yang tadinya habis buat ngelawan kenyataan, bisa dialihin buat ngelakuin apa yang benar-benar bisa kita lakuin. Ya dalam batas-batas yang kita punya itu. Nah, ini mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan nih. Kalau gangguan itu seringkali adalah upaya kita buat hindarin rasa nggak nyaman berhadapan dengan keterbatasan kita. Kira-kira apa ya yang mungkin terjadi kalau lain kali Anda ngerasain dorongan kuat buat kabur pas lagi ngerjain sesuatu yang penting, Anda coba berhenti sebentar aja. Mungkin cuma 1 atau 2 tarikan napas, coba sengaja nggak berpaling. Apa ya yang mungkin Anda perhatikan tentang rasa nggak nyaman itu sendiri pas Anda lihat lebih dekat tanpa langsung lari? Coba direnungkan.